Pelatih Pink Speeders, Marcelo Abbondanza tengah khawatir karena salah satu senjata mereka, Tutku Burcuyusgen tidak dapat beraksi karena cedera lutut. Bahkan sebelum pertandingan, pelatih Abbondanza menyatakan kekhawatirannya tentang jadwal pertandingan mendatang. Kami tidak punya cukup waktu untuk berlatih setelah pertandingan 2 hari lalu, ucapnya. Ini adalah waktu yang paling sulit. Saya tidak tahu berapa banyak pertandingan yang kami menangkan tanpa oposite dalam beberapa musim terakhir. Saya pikir kami harus bermain bagus sebagai satu tim. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Pink Speeders akan melakukan perjalanan ke Gimcheon untuk bermain melawan Gimcheon Korea Expressway Highpass dalam 4 hari. Di sisi lain, sebagaimana diketahui Megawati Hangestri merupakan atlet pertama yang mengenakan hijab dalam sejarah olahraga Korea Selatan. Meski terlihat berbeda, Mega tetap teguh dalam mengamalkan ajaran Islam selama berkarier di Korea. Hal tersebut justru mendapatkan banyak respon positif dari fans hingga rekan-rekannya di tim. Tidak sedikit dari para penggemar hingga rekan-rekannya yang justru penasaran dengan hijab yang selalu dikenakan Megawati Hangestri. Apalagi dengan sikap ramah Megawati Hangestri, maka bukan hal yang sulit untuk memperkenalkan kewajibannya itu sebagai seorang muslim. Momen Megawati Hangestri mengenakan hijab pada Yeum Hyeseon dan An Yerim, salah satu momen yang sempat mencuri perhatian adalah ketika Megawati Hangestri mengajari Yeum Hyeseon cara memakai hijab pada musim lalu. Sementara itu, tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks masih menyisakan 2 laga pada putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan sedang dalam tren positif dengan mencetak 6 kemenangan beruntun yang membuat mereka masih bertahan di posisi ketiga klasemen. Namun, posisi tim berjulukan Red Force tersebut tengah diusik. Pasalnya, Hwaseong IBK Altos yang kini menempati peringkat keempat hanya berjarak 1 poin saja dari Red Sparks. IBK Altos sukses meraup 3 poin penuh saat melakoni laga tandang melawan Gwangju I-Pepper Safingsban pada Minggu, 22 Desember 2024. Mereka memetik kemenangan dengan skor 3-1, 26-24, 25-22, 20-25, 25-23, pada laga yang digelar di Yeomju Gymnasium, Gwangju, Korea Selatan. Kedua tim juga sama-sama telah melakoni 16 pertandingan pada musim ini. Red Sparks dan IBK Altos juga menyisakan 2 pertandingan lagi pada putaran ketiga. Selanjutnya, tim asuhan Ko Hae-jin akan bertandang ke markas Gwangju I-Pepper Safingsban pada Kamis, 26 Desember 2024. Adapun IBK Altos akan menjamu Gimcheon Korea Expressway Highpass pada Jumat, 27 Desember 2024. Megawati dan kawan-kawan diharapkan bangkit setelah pernah mengalami kekalahan menyakitkan dari I-Pepper, 1-3 pada 27 November. Itu merupakan kejutan besar bagi Red Sparks yang lebih diunggulkan dari tim yang musim lalu menghuni posisi buncit itu. Pelatih Ko mengingat kembali pertandingan I-Pepper pada sebagai titik balik untuk musim ini. Setelah pertandingan Pepper, saya berbicara dengan jujur dengan para pemain. Saya sampaikan ketulusan saya dan para pemain pun menangis, kata Ko. Untungnya, para pemain memahami dengan baik. Berkat itu, kami mampu menunjukkan penampilan yang berbeda setelah pertandingan kontra Pepper. Faktanya, Red Sparks bangkit dengan mengalahkan IBK Altos dan Highpass setelah kalah dari Pepper. Pada putaran ketiga, Red Sparks melanjutkan kemenangan atas Highpass, Hillstate, Pink Speeders, dan GS Charter secara beruntun. Efek utamanya adalah mereka meningkatkan bobot serangan di lini tengah dan menggunakan pola serangan yang lebih beragam dari sebelumnya. Masih banyak yang harus dilakukan. Pada awal musim, ada beberapa bagian yang terguncang karena kami tidak bisa banyak berlatih karena cedera dan sebagainya. Sekarang, kami perlahan-lahan mulai bersatu, tutur Ko. Penentuan nasib Red Sparks di posisi ketiga akan terjadi pada penghujung 2024 melawan IBK Altos yang kini diperkuat mantan kapten Red Sparks, Lee So-young, pada 31 Desember. Setter Kim Da-eun, yang mengenakan seragam Highpass sebagai pilihan pertama secara keseluruhan, bermain lebih banyak daripada Lee Eun-jung, yang awalnya menjadi pemain inti. Kim Da-eun tampil dalam semua 16 pertandingan musim ini. Ia memainkan total 58 set. Outside hitter Lee Ju-ah, yang menjadi harapan GS Charter, juga menunjukkan performa yang luar biasa.
Ia telah memainkan 44 set dalam 13 pertandingan musim ini, mencetak 98 poin dan mencatatkan tingkat keberhasilan serangan sebesar 36,05%. Secara khusus, ia menggantikan kuota Asia, Stephanie Wheeler yang meninggalkan tim karena cedera. Di sisi lain, performa apik Red Sparks mendapat tanggapan dari sang pelatih, Ko Hye-jin. Ko Hye-jin membeberkan hal paling penting yang dimiliki para pemainnya. Ia menggarisbawahi soal pentingnya mentalitas yang tepat untuk menghadapi sebuah pertandingan. Menurutnya, para pemain selalu memberikan kemampuan terbaik di setiap laga. Red Sparks tak memandang status lawan yang dihadapi. Megawati Hangestri CS tak memandang apakah tim itu sedang sangat kuat, paceklik kemenangan, atau punya pertahanan kuat. Para pemain bakal berjuang keras memberikan yang terbaik untuk meraih poin demi poin. Saya selalu mengatakan kepada pemain saya untuk memiliki pola pikir yang sama, kata Ko Hye-jin. Sementara itu, para pemain debutan di divisi putri mulai mencuri perhatian hingga putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kim Dae-hun, Gimcheon Korea Expressway High-Pass, yang dipilih pertama kali dalam draft pertama dan Lee Ju-ah, GS Chalters, yang dipilih di draft ketiga, sudah aktif sebagai pemain inti untuk tim mereka. Selain itu, Jeon Da-bin, Red Sparks, yang baru-baru ini melangkah ke lapangan dalam debut profesionalnya memamerkan keterampilan luar biasa. Harapan untuk para pemain baru ini pun meningkat. Jeon melakoni debut profesionalnya pada laga keempat putaran ketiga Liga Voli Korea melawan GS Chalters yang diadakan di Daejeon Chungmu Gymnasium pada Sabtu, 21 Desember 2024, dan mencetak 4 poin. Itulah panggung profesional yang diimpikannya. Jeon yang mengisi posisi outside hitter melangkah ke lapangan menggantikan Pyo Sung-ju pada set ketiga saat Red Sparks unggul 19-11. Begitu mencetak skor, Jeon menyelesaikan set itu sendirian. Ia menyelesaikan set itu dengan berhasil menyelesaikan dua serangan terbuka cepat saat ia unggul 23-14. Jeon yang digantikan pada set keempat, menambah 1 poin lagi. Saat tim unggul 22-15, ia menerima lemparan dari Kim Chena dan melakukan toe-shoot blocker. Ia juga menunjukkan tekadnya di sisi kanan lapangan. Penampilannya singkat namun mengesankan. Jeon Da-bin bermain 2 set hari itu, mencetak 4 poin dengan tingkat keberhasilan serangan sebesar 66,67%. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin tersenyum cerah dan mengangkat kedua tangannya untuk meminta tos setiap kali Jeon mencetak poin. Tangan dingin pelatih Ko terbukti ampuh mengorbitkan pemain hebat pada Liga Voli Korea. Sebut saja Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilik yang semula diragukan banyak orang bisa bersaing di negeri ginseng. Jeon yang lahir pada 2006 dan lulusan sekolah menengah atas Putri Seoul Central, sudah menjadi prospek yang menjanjikan di dunia bola voli. Ia telah berpartisipasi dalam berbagai kompetisi internasional untuk setiap kelompok umur. Ia telah menjadi bantuan yang besar bagi tim sebagai pemain inti. Kekuatannya adalah tenaganya. Pelatih yang melatih Jeon Da-bin selama tahun-tahun sekolah menengah pertama dan atas semuanya setuju bahwa tenaganya dalam memukul bola sangat luar biasa. Ada juga evaluasi yang mengatakan bahwa dia cocok untuk serangan cepat. Ia adalah pemain yang dilengkapi dengan tenaga dan kecepatan. Musim lalu, tidak ada pemain pemula, pro tahun pertama, yang menonjol, kecuali Kim Se-bin, High-Pass, dan Lee Eun-shin, GS Chalters. Namun, musim ini berbeda. Sudah ada 2 pemain yang telah membuktikan diri sebagai pemain andalan. Pelatih GS Chalters, Lee Yang-taek tak senang timnya kalah dari Red Sparks di laga lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024 hingga 2025. Ia pun berdalih GS Chalters kalah dari Megawati Hangestri CS karena ada 1 pemain andalannya yang absen, yakni Stephanie Wheeler. Ya, GS Chalters harus menelan pil pahit saat bertandang ke markas Red Sparks di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Sabtu, 21 Desember 2024. Tim polesan Lee Yang-taek itu kalah dengan skor 1-3. Di laga tersebut, GS Chalters sangat kesulitan dalam meredam servis yang dilancarkan para pemain Red Sparks. Mereka juga kesulitan untuk meredam spike Megawati karena kehilangan Wheeler yang mengalami cedera. Dengan absennya Wheeler, tinggi blok di sisi sayap kami menurun drastis, yang menjadi alasan kami kesulitan menghadapi serangan dari Mega,
kata Liang Taek. Namun, kami tidak bisa hanya meratapi kehilangan ini, kami harus mencari solusi, tambahnya. Liang Taek juga mengakui anak asuhnya tidak bagus dalam menerima servis yang kuat dari Red Sparks. GS Chalters diakui kesulitan untuk menembus pertahanan solid yang dimiliki Megawati dan kolega. Receive para pemain kami sangat goyah karena servis lawan yang sangat kuat. Dengan hanya mengandalkan serangan terbuka sederhana, sulit untuk menembus blok tinggi mereka, tutur Liang Taek. Pada laga tersebut, harus diakui bahwa Megawati tampil moncer. Pasalnya, pevoli anyar Indonesia itu berhasil mencetak 33 poin yang sekaligus menjadi pemain dengan poin terbanyak. Di sisi lain, Megawati Hangestri menjadi aktor penting di balik kemenangan Red Sparks atas GS Chalters pada lanjutan Korean V-League Emsum 2024-2025. Bermain di depan pendukungnya sendiri, Red Sparks dengan perkasa melibas GS Chalters. Di laga tersebut, Megawati Hangestri sendiri berhasil keluar sebagai pencetak poin terbanyak. Megawati Hangestri tercatat mengumpulkan 33 poin sekaligus mempersembahkan kemenangan ke-6 secara beruntun untuk Red Sparks. Tak heran jika, performa Megawati itu pun mendapatkan banyak pujian dari para supporter termasuk fans tim lawan. Melansir dari Naver, fans GS Chalters tak segan memberikan pujian pada Megawati Hangestri yang tampil superior di laga tersebut. Bahkan mereka berharap jika GS Chalters bisa memiliki pemain sehebat Megawati Hangestri musim depan. Sementara itu, sejumlah pemain Red Sparks mendominasi daftar pemain terbaik termasuk Megawati Hangestri yang didapuk sebagai MVP Best 7 media ternama Korea Selatan. Selesai sudah rangkaian pertandingan pekan ke-10 putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 pada Selasa, 17 Desember 2024, hingga Minggu, 22 Desember 2024. Kini KBSN Sport juga telah merilis daftar 7 pemain terbaik, atau Best 7 menurut komentator Jeng Dawon. Hasilnya, dari 5 pemain yang terpilih ialah didominasi oleh 5 penggawa Red Sparks termasuk Megawati Hangestri. Bahkan Megawati Hangestri didapuk sebagai oposite terbaik sekaligus pemain terbaik alias MVP pada sepanjang pekan ke-10 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kemudian ada rekan duet mautnya yakni Fanja Bukilit sebagai outside hitter terbaik pilihan Jeng Dawon selaku komentator KBSN. Sebelumnya berdasarkan laman resmi Federasi Bola Voil Korea, KOVO, pevoli yang dijuluki Megatron itu menjadi pencetak poin terbanyak dengan 33 poin dalam laga melawan GS Chalters, Sabtu, 21 Desember 2024. Megawati dan kawan-kawan mencatatkan kemenangan beruntun setelah pada laga sebelumnya berhasil mengalahkan Pink Speeder sekaligus memutus rekor tak terkalahkan tim tersebut. Dalam laga melawan GS Chalters, Megawati menempati posisi pertama 3 besar pemain Red Sparks dengan tingkat serangan dan keberhasilan teratas dengan mencatatkan 38, 94%, 59, 09%. Sementara dari sisi tingkat pertahanan dan keberhasilan teratas per set, posisi teratas diraih Yeum Hyeseon yang mencatatkan 2, 75%, 0%. Kemudian disusul Pyo Sungju 2,75%, 22, 73%, dan Fanja Bukilit 2,5%, 26, 67%. Seperti pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, Red Sparks menggantungkan sumber poin kepada 2 legiun asingnya salah satunya Megawati. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu benar-benar tampil menggila dalam pertandingan hari ini untuk membawa Red Sparks meraih kemenangan. Bagaimana tidak? Megawati membukukan total 33 poin dengan tingkat keberhasilan serangannya yang mencapai 59,1%. Dengan raihan tersebut, Megawati keluar sebagai top skor alias pemain tersubur dalam pertandingan hari ini. Sedangkan satu legiun asing Red Sparks lainnya yaitu Fanja Bukilit hanya membukukan total 12 poin. Meski kalah jauh dalam torehan poin dari Megawati pada hari ini, pevoli asal Serbia itu masih menasbihkan diri menjadi pemain terbaik Red Sparks. Dengan tambahan 12 poin itu, Bukilit bertengger di peringkat kedua top skor sementara dengan menorehkan total 355 poin. Torehannya sama dengan Laetitia Momabasoko yang menjadi andalan di lini serang tim Suwon Hyundai EC Hillstatter. Sedangkan Megawati berada di peringkat keempat dengan hanya beda 2 poin saja dari Bukilit. Di sisi lain,
Tim bola voli putri, Suwon Hyundai EC Hillstate tidak bermain dengan kekuatan penuh, saat menjamu Incheon Heungkuk Live Pink Speeders pada lanjutan putaran ketiga Liga Voli Korea. Meskipun pemain andalan tim juara bertahan, Jang Jiun, outside hitter, absen karena cedera punggung, ketidakhadirannya tidak terasa. Bahkan speaker Hillstate Laetitia Moma Basoko menderita nyeri lutut, tetapi Hillstate tidak goyah. Setelah penantian yang lama, Go Yerim, outside hitter, kembali. Hillstate menang 3-0, 25-12, 25-21, 25-16, di kandang sendiri atas Pink Speeders di Suwon Indoor Gymnasium, Jumat, 20 Desember 2024, yang diperkuat legenda Korsel, Kim Yeon Kong itu. Hasil ini menambah luka Hillstate yang kalah pertama kali oleh Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Go yang melangkah ke lapangan menggantikan Jang memancarkan aura yang kuat. Dia membuat raksasa Pink Speeders terpojok dengan mencetak 13 poin terbanyak dari semua tim. Sementara itu, pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin, sangat senang anak asuhnya bisa meraih kemenangan atas GS Chalters dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024 hingga 2025. Ia memberikan pujian kepada Megawati Hangestri dan kolega karena bermain sangat baik di laga itu. Red Sparks meraih hasil manis saat menjamu GS Chalters di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Sabtu 21 Desember 2024. Pada set pertama, Megawati CS sejatinya bisa saja mengunci dengan kemenangan. Namun sialnya, mereka tampak kehilangan fokus sehingga GS Chalters berhasil menyalip dan memenangkan set tersebut. Ko mengakui anak asuhnya kehilangan fokus di set pertama.